Menuju desa tersebut tentunya dengan menggunakan kendaraan seperti ini ya, tidak bisa menggunakan kendaraan biasa sebab jalannya itu amat sangat terjal dan dengan jarak tempuh lebih kurang 2 jam. Akses jalan naik kendaraan bermotor bisa, tapi ya bermotor yang jangan matic ya, atau motor Honda, Supra begitu. Nah, namun bannya ya masih tanah, kondisi tanah dan berbatu-batu kan. Kalau hujan memang tidak bisa kita lewat. Ketika mereka menceritakan bagaimana kondisi ya sampai fardu kifayah sendiri ya, sehingga tidak ada yang mengfardu kifayahkan. Sehingga dari umat muslim itu ya menyatakan ini siapa yang bisa memperfikayahkan. Ya, seandainya Nasara maka Nasara lah yang akan melaksanakannya. Ini kalau bisa kita lihat, nah beginilah jalan. Nah ini masih mukadimahnya lagi nih, ya kan? Dan kalau kita lihat di sana sebelah sana itu. Oh itu. Seperti yang dikatakan bapak-bapak atau ibu-ibu tadi, yang awalnya belum tahu alif bata, kami sudah mengerti. Walaupun mungkin waktu mungkin kan belum terlalu lama, kami belum terlalu begitu mahir. Dari sebelum Ustadz ini ada di sini, gerakan sholat kami yang masih kurang bagus udah diperbaikin, gerakannya yang begini yang betul gitu. Terus untuk baca Al-Quran juga, dulunya saya bilang dulu saya belajar Iqra sendiri, jadi kan banyak yang salah-salah. Terus itu pas saya masih SMP. Setelah itu saya udah nggak ngaji lagi. Setelah Ustadz ini ada di sini, jadi bisa belajar lagi sama Ustadz. Sampai digital sekarang udah bisa baca Al-Quran. Sholat sudah bisa sendiri? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Ustaz Arman, terima kasih karena Ustaz kami sudah bisa baca Al-Quran terus sholat. Ada jatuh di pundak saya. Ini kan turun nih, bayangkan.
Itu nggak capek kok. Ini di desa Sukadami ini umat muslimnya ada sekitar 50 kepala keluarga yang terdiri dari dusun Juma Batu, dusun Pamah Cileplep, dusun Sigedang, dusun Pinam. Kondisinya umat muslim di sini sebelum awal adanya di sini desa belum ada terjamah sama sekali untuk yang datang ustadz untuk mengajari umat muslim. Semenjak orang ustadz datang dari Aceh dan ada dai 2 orang yang datang ke sini untuk mengajari kami sangat terbantu. Dan untuk pemahaman kami untuk istilahnya untuk sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, dan semua tentang bacaan Al-Quran atau Iqra itu udah terbantu, udah memahami, walaupun belum terlalu mendalam, kami sudah memahami. Mungkin karena ke masjid belum pernah ada di sini sama sekali. Dari pemerintah pun belum ada pernah memang ada utusan untuk ustadz atau dai datang ke sini untuk mengajar warga yang ada di sini. Kurang lebih nggak ada 50%, kurang sekitar 450 kakak di sini, sekitar 50 kakak di sini yang muslim. Itu pun tidak terlalu aktif untuk yang muslim. Kami sangat meminta bantuan sekarang untuk pembangunan masjid yang ada di sini supaya ada perkembangan untuk agama Islam yang ada di desa Sukadami ini. Umpamanya ada bantuan untuk ustadz yang tetap ada di sini untuk mengajari kami semua warga Islam yang ada di sini, dan untuk perlengkapan masjid atau segalanya untuk yang kami agama Islam yang ada di sini. Firman itu, apa yang kita berbuat itu pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan pertama dulu. Allah itu kan mengetahui segala sesuatunya, seperti yang kita baca di dalam surat ayat kursi. Allah itu kan tidak tidur, jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Jadi dia dapat menilai segala sesuatunya, walaupun sebesar zarah pun tidak ada yang luput dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan demikian Pak. Nah, jadi tujuan kita untuk di sini membangun ini supaya nanti ke generasi kedepannya, seterusnya anak cucu, anak cicit kita pun bisa akan terdidik menjadi beragama Islam dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya tujuan Pak. Alhamdulillah, semenjak di sini itu dai yang dari sana itu dikirim dari Aceh, dikirim sama FDP, mulai dari situlah mulai terbuka hati kami Pak. Jauh-jauh hari sebelumnya hati kami masih tertutup, seperti yang saya ceritakan tadi malam di Segedang tempat kita ngumpul itu. Alih bata aja kami nggak kenal Pak. Saya termasuk diri saya sendiri, saya lihat begitu kan tulisan Al-Quran itu, kayaknya kayak pengkaisan ayam, ada seperti sendok. Kok ini apa artinya? Begitu sebelumnya hari itu. Saya nggak malu, saya ini terus terang Pak. Tapi semenjak di sini Ustadz atau dai yang mengajari kami di sini, yang diantar hari itu kalau nggak salah oleh bapak ini, alhamdulillah sudah mulai terisi begitu kira-kira Pak. Dibacakan maksudnya? Dibacakan. Oke. Tapi salah sedikit pun nanti jangan diketawain, nanti grogi lah saya Pak. Bisa nanti ingat ibu jadi lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebab di sini maka sempat pun terjadi bangunan kita masjid yang diberi Masjid Al-Ikhlas di Desa Pinam lingkungan Sukadame ini, itu adalah berkat bantuan Bapak yang dari FDP, Forum Dakwah Perbatasan dari Aceh. Kalau tanpa dukungan mereka, saya rasa menurut pribadi saya sendiri nihil hasilnya. Oleh karena itu, maka dari situ marilah kita sama-sama saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling memotivasi sesama kita semuanya. Seandainya ada pun undangan kami umpamanya di daerah ini, seluruh lingkungan daerah Sukadame, Anda janganlah bermalas-malas datang kemari supaya kita bisa saling belajar. Jadi tambahnya kami mohon kepada Bapak yang datang dari FDP, seandainya pun nanti dai yang kurang lebih sudah di sini tinggal 3 bulan, permohonan kami kalau boleh Pak, adakanlah penggantinya kalau boleh. Kami mohon dengan sangat. Masih ibarat air apa tadi, kami masih sangat kehausan sebetulnya tentang ilmu itu. Itulah pesan-pesan saya, Pak. Ya sekarang sudah ada 53, tadi dibilang itu kepala desa 50. Nah, ada 53, berarti oh 53 kakak. Berarti yang selama ini dia ragu-ragu udah mau menyatu. Karena dengan hadirnya simbol itu. Masyarakat di Desa Sukadame ini luar biasa antusias dalam mempelajari ilmu agama. Nah, sampai-sampai masyarakat kita kadang pulang dari kebun itu jam 7 harus ngurus suami lagi, masak. Nah, sampai kadang ngaji itu sampai jam 12, jam 1 malam gitu, baru selesai mengaji. Nah, karena ingin mengetahui tentang Islam, mempelajari Al-Quran. Kalau fasilitas ya pastinya ada, karena kita yang di pedalaman ini kan, nah, jadi jauh dari kota, terutama ya jalan untuk dai. Jadi rumah kami ini masih dalam keadaan sewa. Jadi kami harapkan kan lebih baik kami mempunyai dai, mempunyai rumah sendiri. Jadi tidak ada terganggu dengan apa yang lain kan. Itulah harapan kami untuk rumah dai ini. Jadi kami jika mau mandi, jadi kami harus mau minta izin kepada warga-warga untuk minyak kamar mandinya biar bisa kami pakai untuk wudhu. Begitu juga karena dengan kamar mandi umum di sini juga kurang bersih. Jadi kami lebih baik pergi ke rumah-rumah warga untuk wudhu dan untuk mandi dan lain-lain. Semoga harapan kami, semoga ada teman-teman di sana yang ingin membantu dai di Desa Sukadame ini untuk bisa lah untuk diberikan Honda, nggak mesti yang baru, tapi bisa untuk dipakai untuk perjalanan dai dari desa ke desa untuk menyebarkan agama Islam. Nah, harapan saya mudah-mudahan kedepannya dai mudah belajar, mengajar untuk mengajarkan masyarakat ilmu agama dengan difasilitasi sesuai dengan kebutuhan dai yang ada di Desa Sukadame ini ya, dan mudah-mudahan dengan itu masyarakat pun mudah untuk belajar.
ada akses internet di sini, karena kan kalau kita perlu apa-apa gitu susah juga, kita harus pakai wifi orang gitu. Kalau misalnya kita mau keluar sih bisa keluar, misalnya ke Tiga Binanga gitu kan, kita bisa pakai akses internet, pakai telepon seluler. Tapi kalau di sini belum bisa. Harapan saya itu tadi, maunya bisa gitu. Kalau misalnya ada yang bersedia menyediakan fasilitas internet di sini, saya sangat bersyukur sekali, karena anak sekolah di sini juga sangat tertinggal. Kalau di sini kan SD aja yang ada. Iya, SD aja yang ada. Kalau misalnya udah mau ke SMP, SMA gitu harus keluar. Jadi pengalaman saya sendiri yang saya SD di sini, begitu keluar saya sangat tertinggal sekali dengan anak-anak yang di luaran sana gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bersedia menyumbang memberikan fasilitas internet, itu saya sangat bersyukur sekali. Jadi anak-anak di sini pun bisa belajar dari internet. Kami sangat-sangat mengharapkan supaya ada bantuan dari teman-teman yang ada Muslim yang ada di luar untuk membantu akses komunikasi untuk daerah kami Desa Sukadami ini, supaya anak-anak kami tidak tertinggal dengan anak-anak yang ada di luaran sana. Karena di sini hanya anak SD yang ada di sini. Kami mengharapkan nantinya dia sekolah di luar itu lebih paham lagi dengan tidak tertinggal dengan yang ada di luar daerah kami. Kalau jalan kaki hampir 2 jam lewat lebih. Karena dari istilahnya kita ini udah perbatasan, kita udah masuk ke Tanah Karo, masuk untuk mendapatkan jaringan. Mohonlah sudi kiranya diberikan maaf sebesar-besarnya. Dan berharap kepada Ahlul Bait untuk terus ibadah, sholat, mengaji, dan doakanlah kami yang penuntut ilmu ini mudah-mudahan sukses. Pulang kami sini, datang kami kemari sehat, pulang pun kami dalam keadaan sehat. Insya Allah apabila kami sukses nanti, insya Allah baru berpandang kami. Kepada Ustadz Kode sama Ustadz Ujung, kami udah bersyukur kami kalian datang ke sini, udah bisa kami tahulah sholat, tahu sikit-sikit baca-baca kasih itu. Anak kami udah bisa masuk Al-Quran. Itulah syukur alhamdulillah kami ucapkan sama kalian. Semua yang perbuatan kami sama kalian tak kurang baik pengabdian kami, pengadilan kami sama kalian, penyambutan kami minta maaf. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha melihat, ya Allah yang memandang, ya Allah, pandang dan lihatlah kami, ya Allah, hamba-hambamu yang lemah, ya Allah, hamba-hambamu yang banyak berbuat dosa, ya Allah, yang banyak berbuat salah, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang mengampunkan dosa kami kecuali Engkau, ya Allah. Ampunkan masa lalu kami, ya Allah. Engkau yang maha mengetahui tentang siapa kami, ya Allah. Kami banyak lalai mengerjakan perintah-Mu, ya Allah. Kami banyak juga melanggar akan semua larangan-larangan-Mu, ya Allah, sehingga kami banyak berbuat maksiat, berbuat dosa kepada-Mu, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah, dan juga dosa kepada ibu bapa kami, ya Allah. Sekiranya bapak kami masih hidup, ya Allah, sehatkan badannya. Berikan, ya Allah, kesempatan untuk orang tua kami, ibu bapa kami, ya Allah, dalam mengerjakan ketaatan, ya Allah. Kalau ibu kami dalam keadaan sakit, sembuhkan, ya Allah. Kalau ayah kami dalam keadaan sakit, sembuhkan, ya Allah. Dan lapangkan rezeki akan orang tua kami, akan ayah kami, ya Allah. Dan beri kami kesempatan untuk dapat berbakti kepada keduanya, ya Allah, sebelum mereka wafat. Sekiranya ayah kami, ibu kami telah wafat, ya Allah, Engkau ampunkan dosa mereka, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah, dan tempatkan dalam surga-Mu yang maha tinggi, ya Rabbal Alamin.
yang masuk Islam? Masuk lah. Yang masuk lebih banyak. Kita tempatkan dai di sini. Kami sangat membutuhkan lah itu Pak. Kalau boleh, ya usahakan Bapak lah. Insya Allah. Mau sekolah secara informal itu tidak ada ijazahnya. Untuk menjadi dai, menjadi imam itu juga bisa. Misalnya kami tanyain dulu nanti baru kami kasih tahu bersama Bapak ini. Oh iya. Pesantren tidak boleh Pak. Ya, Sama SD kan? iya. Ingat pesantren ya. Tolong dibagikan Pak ya. Harapan kami ya membutuhkan, sangat membutuhkan lah, karena udah selama ini ya nggak ada memang. Jadi, kalaupun kami menginginkan pengajian ya nggak ada juga itu turunnya. Ya, kami belajar sendiri nih di sini. Dulu pernah ada dari apa Pak? Dari apa itu namanya, dari lewat Jawa sana. Ustaz Aminullah namanya, itu sempat 1 tahun di sini mengajar kami mengaji. Jadi mungkin itulah yang kami ikutkan sampai sekarang. Maka daripada itu mustahil kita mendapatkan faedah apa saja yang dalam Al-Quran ataupun pahala-pahala jika tidak kita hasilkan dengan amalan. Nama saya Zainal Abidin, asal daripada Tanah Karo, yaitu Lausolu. Sekarang saya tinggal di Pintu Angin ya. Kalau sebelumnya memang sangat prihatin lah, memprihatinkan, artinya jangankan sholat fardu ya, yang 5 waktu, yang Jumat saja pun kayaknya nggak ada gitu. Jadi alhamdulillah setelah kedatangan kita, maka sudah mulailah terdiri yang namanya sholat Jumat dan juga sholat fardunya. Nah, insya Allah adalah jamaah itu kalau 3 waktu berjamaah, sisanya walaupun ada sekitar 5 orang begitulah. Oh, kalau tempat tinggal ini alhamdulillah dibangun oleh masyarakat setempat. Nah, kalau untuk sekarang alhamdulillah baiklah, cukup nyaman ya, walaupun dalam keadaan seperti ini dulu, karena kenyamanannya itu ditambahi daripada masyarakat dengan kebaikan-kebaikan mereka. Jadi tempat tinggal seperti ini pun terasa sudah nyaman gitu.
mari kita saling memperhatikan, bantu artinya umat-umat yang di sini, karena di sini sangat kekurangan pengajarnya, berhubung karena jalannya pun sangat jauh, rusak pula lagi kan, belum ada aspal. Kalau hujan mungkin bisa nggak terterobos, banjir lah, maka susah untuk didatangkan kemari. Ini pun baru saya lah mulai datang kemari. Jadi kalaupun ada misalnya yang mau datang lagi membantu, ada juga lagi kampung sebelah juga dekat dari sini, itu juga belum ada ustadznya. Dan kalaupun ada yang mau nyekolahkan seperti anak-anak sekolah juga boleh. Di sini juga masih banyak yang membutuhkan seperti itu. Berhubung karena sekolah di sini yang ada cuman sekolah Budi Murni, yaitu sekolah Katolik. Dan juga SD-nya juga begitu. Katanya nggak ada guru agama Islamnya. Jadi inilah maunya kita bantu kan bersama-sama. Seperti ambal dan juga tiang pemisah itu perempuan, dan juga termasuk kamar mandi perempuan belum ada nih WC-nya, belum ada, cuman ada 2, ini pun untuk laki-laki karena belum ada, dibagi 2 dulu lah, begitu artinya. Sebenarnya kurang, cuman karena keadaan belum memungkinkan maka ini dulu lah. Dan juga dengan semennya ya plasternya juga belum. Dan juga teras-terasnya pun belum. Kalau hujan masih kadang-kadang masuk ke dalam kalau pintu terbuka begitu. Sangat masih banyak lah yang dibutuhkan sebenarnya. Cuman untuk sementara ini karena sudah bisa kita beribadah. Cuman kalau hujan sedikit ada bocor, itu memang di kubah itu di atas. Jadi kalau hujan masih bocor. Kita mengharapkan dari hasil ternak ini dapat membantu mereka yang lagi belum dapat kerja, yang lagi belum bekerja, masih dalam binaan kita gitu. Ternak domba untuk di kota Subuh Salam sangat potensial sekali. Pertama untuk akekah, setiap harinya mereka yang membutuhkan akekah. Kemudian pada Idul Adha, kebiasaan masyarakat di sini untuk kurban mereka membutuhkan domba, ya kibas lah. Dan juga dalam kurban yang disalurkan oleh FDP, rata-rata itu setiap tahun hampir 100 ekor yang disalurkan. Maka untuk mencukupi kebutuhan tersebut, kita menyediakan domba-domba yang berkualitas untuk dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bahkan kita sudah menanam rumput odot. Udah kita rumput odot sekitar kandang seperti Bapak lihat, nanti tolong digambar. Kemudian kita tambah tahu, ampas tahu dan mineral. Sehingga kambing kita itu diharapkan pertumbuhannya cepat, rata-rata 3 kg per bulan.
melihat potensi pasar di Kota Subuh Salam. Kota Subuh Salam ini diapit oleh kota Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, yang rata-rata Aceh Singkil dan Aceh Selatan itu membutuhkan untuk hewan kurban itu mengambilnya di Subuh Salam. Jadi potensi pasar memang sebenarnya cukup bagus. Cuman karena keterbatasan modal, ya kita nggak bisa mengembangkan, hanya kapasitas 200 ekor. Tapi kalau ada pemodal yang memberi modal tambahan untuk usaha ini, insya Allah bisa kita kembangkan. Karena potensi pasar cukup menjanjikan. Kita tidak bisa menambah modal karena kita tidak menginginkan dana dari bank. Karena menyangkut masalah riba. Jadi kita mengharapkan adalah dari kaum muslimin yang mempunyai modal untuk mewakafkan manfaat. Modal tersebut kita kembalikan. Modal tersebut kita kembalikan dan keuntungannya kita bisa bagi bersama, bisa negosiasi masalah untungnya. Apakah diwakafkan lagi atau dikembalikan pada pemodal. Dan tambahan, sebenarnya untuk Kota Subuh Salam saja, itu kebutuhan sapi itu lebih daripada 200 ekor kebutuhan kurban. Rata-rata masjid berkurban 20 ekor sapi. Itu sapi ya, yang sapi. Seandainya punya modal, saya akan mengembangkan juga penggemukan sapi untuk persiapan kurban gitu. Tapi pada intinya saya sekarang masih fokus kepada domba. Karena hukumnya kan masih domba yang lebih utama. Tapi kalau saya punya modal, ada kaum muslimin yang masih modal tambahan, kita akan mengembangkan sapi. Untuk 100 ekor insya Allah terjual dengan sangat bagus. Dan kita dari segi penggemukan sapi aja bisa menguntungkan insya Allah 5 juta per ekor dalam 5 bulan. Lahan kita 6 hektar yang kita peruntukkan insya Allah untuk tanaman jagung, tanaman palawijanya. Di samping itu kita nanam pisang untuk jangka panjangnya. Dan insya Allah di areal ini nantinya semua petaninya adalah para mu'alaf yang kita bina. Kemudian nantinya di areal kita ini, rencana kita ke depan adalah perumahan mu'alaf yang kita bina. Dan pendapatan mereka, kehidupan mereka kita usahakan dari ternak. Mereka berternak, para mualaf kita berternak, kita yang memasarkan. Modal kita kasih, pemasarannya oleh kita sendiri. Jadi sehingga kalau para mualaf berada di satu tempat, kita mudah melakukan pembinaannya. Pembinaan akidahnya, waktu sholatnya, waktu mengajinya bisa kita atur. Tapi kalau mereka berpencar-pencar, akan susah melakukan pembinaan. Alhamdulillah, insya Allah lokasi ini kita siapkan juga untuk perumahannya dan lokasi tempat pertenakan mereka. Pengalaman saya sebagai petani juga, pisang itu insya Allah kalau bagus, itu tidak kurang dari 1,5 juta per minggu. Per hektarnya, per hektar, 1,5 juta per minggu per hektar. Sehingga kita harapkan dengan penghasilan demikian, mualaf kita sejahtera dan iman mereka bertambah kuat. Yang kami harapkan adalah dukungan para donatur kita untuk memberikan wakaf manfaatnya kepada kami yang bisa kami kelola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Jasanta Ginting. Saya seorang mualaf yang pernah belajar di Banda yang diajar oleh Forum Dewan Dakwah. Ya, selama ini saya bekerja sama Pak Muklis Pohan dan ini lahan akan rencana kami beladang di sini para mualaf ini kan. Saya bersyukur kalilah ada lahan untuk bisa saya bekerja. Ya, sangat berpengaruhnya ya saya bisa bekerja, bisa saling mendalami ilmu agama saya kan. Ya,
sangat bagus lah kan. Jadi bisa rekan-rekan saya yang mualaf itu bisa kami akan berkumpul di sini semua. Namanya Majlis Surbakti. Di sini istilahnya kita mulai dengan sholatnya, sholat lima waktunya, baru ada istilahnya pembinaan tentang cara-cara kita timuran sholat, baru ada istilahnya mengertikan apa itu Islam. Alhamdulillah kita dengan rutinitas hadirnya saja kita dah sedikit demi sedikit kita mengerti apa itu artinya Islam. Hampir dalam 1 minggu istilahnya ada beberapa malam, setiap malam lah kita yang rutinnya untuk pengajian, Pak. Ya senang sekali Pak, karena kan istilahnya sebagai seorang yang baru mengenal atau baru masuk Islam ini, ya, karena apa gunanya kita Islam kalau Islam kita tidak tahu itu apa Islam. Betul. Apa artinya itu agama Islam, bagaimana ceritanya tentang agama Islam, dan buat apa kita masuk Islam. Ya kan sia-sia kalau kita tidak mengerti Pak.